Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, terdengar suara gemuruh di langit, dan jejak telapak tangan berwarna merah jatuh dari langit, langsung membekas di tubuh Kun Yanfeng. Kun Yanfeng langsung menyemburkan darah, dan tubuhnya jatuh pelan dari langit. Begitu Ku Yanke melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya langsung menggigil. Ia langsung kehilangan keberanian untuk melawan dan berbalik untuk melarikan diri. Sebelum dia berlari jauh, cahaya telapak tangan merah darah berukuran 100 kaki jatuh dengan cepat. Aku akan melawanmu. Goyanke meraung marah dan pakaiannya terkoyak. Kekuatan yang melonjak menyapu berubah menjadi api yang berkobar di sekelilingnya. Jari api langit. Ia mengulurkan tangannya untuk menunjuk sebuah jari. Api yang berkobar berkumpul di depannya langsung berubah menjadi jari api. Begitu jari api itu terbentuk, ia melayang ke langit, langsung bertabrakan dengan jejak telapak tangan berwarna merah darah yang jatuh. Pada kontak pertama, jari api itu langsung meledak dan jejak telapak tangan berwarna merah melesat ke bawah, langsung menghantam dada Guyanke tanpa ampun. Tubuh Guyanke langsung berubah menjadi aliran cahaya saat melesat ke tanah di bawahnya. Seketika, setelah ledakan keras, seluruh tanah runtuh. Dan retakan yang tak terhitung jumlahnya terbuka, menyebar ke segala arah. Cukuangseng melirik ke tempat kedua pria itu jatuh, lalu melambaikan tangannya. Dan dua jejak telapak tangan berwarna merah jatuh dan menyerbu ke dalam dua lubang. Diiringi suara ledakan keras, tubuh kedua orang itu langsung meledak dan terkubur di dalam tanah. Orang-orang dari istana dewa dan iblis langsung melarikan diri. Langsung ketakutan ketika melihat dua tetua tertinggi jatuh dalam sekejap mata. Hingga jiwa mereka hendak melompat keluar dari tubuhnya. Orang itu terlalu mengerikan. Mereka berdua adalah praktisi tingkat ke-9 dari Rana Yingyang. Tetapi sekarang mereka terbunuh dengan mudah. Di tengah kerumunan, Kinhu merasa ketakutan. Kematian kedua tetua agung itu benar-benar mengejutkannya. Dia harus segera melarikan diri. Itulah satu-satunya pikiran yang ada dalam benaknya. Tetapi begitu dia berbalik, dia melihat seorang pemuda telah muncul di depannya. Tuan muda Chu. Kinhu menelan ludah saat berkata dengan suara gemetar. Cukuangseng tersenyum tipis dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya. Kaulah yang berusaha menarik perhatian Ratu Feng. Tidak, tidak. Wajah Kinhu memucat karena ngeri. Dan dia segera menyangkalnya. Ia sudah lama menyadari bahwa sepertinya ada semacam hubungan yang tidak jelas antara bocah ini dengan Ratu Feng. Mendengar kata-katanya, Cukuangseng menggelengkan kepalanya. Raut wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Ia langsung melambaikan lengan bajunya. Dan dengan suara auman naga, ia berubah menjadi bayangan merah darah. Bajingan, jika kau ingin membunuhku, tapi kau harus membayar harganya. Kinhu juga seorang pria yang kejam. Ketika ia tahu tidak ada jalan keluar, raut wajahnya tiba-tiba berubah ganas. Ia dengan panik mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan mulai menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi Cukuangseng tetap acuh. Saat telapak tangannya jatuh, bayangan merah darah langsung menyelimuti Kinhu. Tubuh Kinhu yang baru saja membengkak dengan cepat mengempis seperti balon kempes. Cukuangseng mengayunkan tangan dengan santai, dan Kinhu jatuh ke tanah seperti anjing mati. Dengan jatuhnya Kinhu,
Istana dewa dan iblis telah kehilangan kemampuannya untuk melawan, dan sisa pasukannya menjadi buronan pasukan dinasti Sufeng. Dalam waktu kurang dari setengah hari, semua orang dari istana dewa dan iblis melarikan diri ke segala arah. Pada saat ini, kondisi istana dewa dan iblis yang pernah makmur, karena hilangnya kepala istana mereka Qin Aotian, benar-benar telah mengalami kemunduran parah. Beberapa hari kemudian, di atas gunung yang menjulang tinggi, Chu Kuaseng berdiri di tebing dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke kejauhan dengan sedikit senyum di bibirnya. Sesosok tubuh melesat dari kejauhan mendarat di hadapannya. Cahaya redup menampakkan seorang wanita anggun. Ada apa? Chu Kuaseng menatap wanita di depannya saat tersenyum tipis. Ratu Feng menyekat keringat dingin di dahinya. Ia menarik sehelai rambutnya ke belakang kuping dan berkata sambil tersenyum, "Istana dewa dan iblis telah tamat." Setelah mendengar itu, 8 dinasti benar-benar kehilangan kesabaran. Seolah-olah mereka telah dikendalikan oleh orang-orang yang kau bawa. Ini adalah segel kekaisaran dari 8 dinasti. Dia melambaikan tangannya dan 8 sinar cahaya menyambar, lalu berubah menjadi 8 segel giok berukuran sekitar 1 kaki. Segel giok itu tergantung di sana, memancarkan rasa penindasan samar yang dapat membuat orang biasa langsung menyerah. Benda-benda ini dari bagi 8 dinasti merupakan simbol kekuasaan tertinggi. Memilikinya dalam arti luas berarti mampu mengendalikan sebuah dinasti. Chu Kuaseng melirik segel giok ini, lalu menekan telapak tangannya dengan ringan, dan 8 segel giok itu jatuh dan kembali ke depan Ratu Feng. Barang-barang ini tidak berguna bagiku, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Tanpa menunggu Ratu Feng berbicara, dia tersenyum tipis. Mendengar ini, ekspresi wajah Ratu Feng agak rumit. Ia ragu sejenak, lalu akhirnya mengulurkan tangan untuk mengambil 8 segel giok itu. Mungkinkah sesuatu yang dapat mengendalikan 8 dinasti benar-benar tidak berguna baginya? Dia tersenyum lembut lalu menyimpan 8 segel giok itu. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Ikutlah denganku. Aku akan memberimu hadiah besar lainnya, kata Chu Kuaseng sambil mengulurkan telapak tangannya. Ratu Feng tertegun untuk sejenak. Ia menatap telapak tangan yang agak kasar dan hatinya berdebar kencang. Dia berdiri di sana cukup lama, mungkin sedikit linglung, lalu mengulurkan tangannya. Chu Kuaseng menggenggam tangannya merasakan sentuhan lembut. Hatinya langsung menghangat, lalu mengerahkan tenaga untuk menarik Ratu Feng ke arahnya. Lalu melingkarkan tangannya di pinggangnya yang ramping. Ia menundukkan kepala menatap wajah cantik yang sebening es dan salju. Matanya bergerak dan berhenti di bibir merah kemerahan yang sedikit terbuka. Sudut-sudut mulutnya melengkung nakal. Kamu mau apa? Ah, Ratu Feng tampak bingung pada awalnya. Lalu seluruh wajahnya berubah menjadi merah merona, dan tubuhnya yang halus berputar dengan gelisah. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ratu Feng sambil sedikit terengah-engah. Chu Kuaseng menatapnya saat berkata sambil tersenyum. Aku bilang, aku akan memberimu hadiah besar untukmu. Jadi, apa yang ingin kau lakukan? Ratu Feng kembali tertegun. Sesaat kemudian, wajahnya memerah sampai ke telinga, dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Bajingan kecil ini benar-benar menggodanya, tapi dia tidak bisa marah sama sekali. Melihat tingkah lakunya, Chu Kuaseng tertawa terbahak-bahak.
dan cahaya ungu emas melintas di bawah kakinya, langsung berubah menjadi peta dewa yang membawa mereka berdua menjauh dari gunung dengan kecepatan tinggi. Setelah mengalahkan istana dewa dan iblis, ia tentu ingin mengunjungi markas mereka. Di sana, ia mungkin menemukan sesuatu yang berguna, sesuatu yang dapat membantunya untuk menembus Ranah Ying yang tingkat 9. Dengan cara ini, dia bisa mencapai alam laut pahit lebih cepat dan segera memasuki 9 surga. Istana dewa dan iblis, aula dewa dan iblis. Awalnya, tempat ini misterius dan megah, dengan banyak praktisi kuat yang tersembunyi di dalamnya, membuatnya tampak seperti penguasa benua dewa dan iblis. Namun, semenjak kekalahannya dalam pertempuran hari itu, orang-orang dari istana dewa dan iblis telah berhamburan, seperti monyet ketika pohonnya tumbang, dan masing-masing menemui jalannya sendiri ketika bencana melanda. Saat ini, tempat ini terlihat sangat kumuh dan jarang sekali terlihat orang di sini. Sungguh menyedihkan bahwa penguasa benua dewa dan iblis jatuh ke tempat seperti itu dalam semalam. Di puncak istana dewa dan iblis, langkah kaki terdengar jelas dan sesosok muda perlahan muncul. Wanita itu berwajah cantik, wajahnya ditutupi kerudung, kulitnya seputih salju. Lehernya terlihat ramping dan matanya yang jernih diwarnai kesedihan. Dia baru pergi selama setahun, dan istana dewa dan iblis yang dulunya ramai telah jatuh ke dalam keadaan sunyi. Dan tuannya juga telah menghilang. Diam-diam, setetes air mata mengalir dari sudut matanya, menetes di sepanjang kulit putih saljunya, ke gaun putihnya, meninggalkan bekas putih. Wanita ini secara alami adalah murid Qin Aotian, King Kue Kuan. Pada hari Cukuangseng meninggalkan benua dewa dan iblis, dia meminta gurunya untuk mengizinkannya memasuki area terlarang istana dewa dan iblis untuk berlatih menyendiri. Selama setahun terakhir, dia telah melalui cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di daerah terlarang itu. Tetapi pada akhirnya, dia bertahan hidup untuk beberapa kali. Setelah kekuatannya meningkat secara signifikan, dia memilih untuk keluar dan kembali ke istana dewa dan iblis. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa istana dewa dan iblis yang sekarang tak lagi sama seperti dulu. Sebuah pertempuran hebat telah menyebabkan hilangnya kepala istana dan kematian dua tetua tertinggi serta wakil kepala istana dan banyak tokoh kuat lainnya yang menyebabkan kehancuran total istana dewa dan iblis. Tokoh-tokoh kuat yang tersisa juga telah melarikan diri untuk bersembunyi. Nona, orang-orang itu telah datang. Haruskah kita pergi dulu? Bisik seorang pelayan tua di belakang wanita itu. Tubuh halus Qin Kue Kuan tampak gemetar. Dia mengepalkan tangannya dan tatapan tajam muncul di matanya. Sebagai murid kepala istana dewa dan iblis, aku tidak akan meninggalkan istana dewa dan iblis selama tempat ini masih ada. Saat dia berbicara, gelombang kekuatan yang telah lama terpendam menyapu keluar dari tubuhnya. Dan langsung mendorong pelayan tua itu ke belakang beberapa langkah. Kekuatan Nona. Mata pelayan tua itu berbinar-binar. Baru setahun, dan kekuatan Nona muda itu telah meningkat pesat, bahkan menyaingi kedua tetua tertinggi. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan penuh semangat, Nona, selama Anda masih hidup, masih ada harapan untuk istana dewa dan iblis. Mengapa tidak bersabar dulu untuk membangun kembali istana dewa dan iblis nanti? Mendengar kata-katanya, Qin Kue Kuan perlahan menggelengkan kepalanya. Selama aku di sini,
Tidak seorang pun bisa menggulingkan istana dewa dan iblis, kecuali mereka melangkahi mayatku. Suaranya penuh tekad. Baginya, istana dewa dan iblis sudah seperti rumah, dan tidak seorang pun bisa memahami perasaan terhadapnya. Dia telah tumbuh di sini sejak dia masih sangat kecil, dan sangat mengenal setiap pohon dan helai rumput di sini. Kepala istana dewa dan iblis King Aotian merupakan guru sekaligus figur ayah baginya. Dan dia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengannya. Mungkin di mata orang lain, King Aotian dingin dan tidak berperasaan. Tetapi beberapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar berdarah dingin dan tidak berpunya perasaan. Mungkin ada beberapa, tetapi jumlahnya sangat sedikit. King Aotian selalu memperlakukan King Kuekuan dengan baik, yang telah membesarkannya sejak kecil seperti putrinya sendiri. Selama 2 dekade terakhir, King Aotian tidak pernah pelit dengan sumber daya untuk kultivasinya, dan dia telah menggunakan semua pada King Kuekuan. Jadi, bisa dikatakan bahwa kekuatan King Kuekuan saat ini tentu saja bukan hanya karena bakatnya saja dan kerja kerasnya, tetapi juga tidak terlepas dari pelatihan King Aotian. Dalam banyak hal, bahkan 2 tetua tertinggi, Gu Yanke dan Gu Yanfeng, juga tidak kalah baik kepada King Kuekuan. Jika istana dewa dan iblis tidak mengalami bencana seperti ini saat ini, King Kuekuan akan menjadi kepala istana kedua di masa depan. Ia menunjukkan betapa dalamnya hubungan antara King Kuekuan dengan istana dewa dan iblis. Nona, kata pelayan tua itu dengan cempas, tidak perlu berbicara lagi. King Kuekuan melambaikan tangannya lalu menatap langit jauh dengan ekspresi penuh tekad. Terlepas dari apakah dia bisa menghentikan musuh yang kuat ini, dan dia akan berjuang sampai saat terakhir, karena ini adalah rumahnya. Melihat ini, pelayan tua itu mendesah, tetapi tidak merasa khawatir. Ia tahu betapa menakutkannya musuh itu. Bahkan kepala istana pun telah gugur di tangan pria itu, apalagi nona mudanya. Benarkah istana dewa dan iblis mereka bahkan tidak bisa meninggalkan sisa garis keturunannya? Untuk sesaat, pemandangan menjadi sangat menyedihkan dan suasana dingin menyebar diam-diam. Pada saat ini, mata cantik King Kuekuan tiba-tiba terbuka dan tatapan tajam keluar darinya. Pelayan tua di belakangnya juga merasakan sesuatu, lalu mengangkat kepala untuk mengunci ke suatu titik di langit, di mana 2 suara angin pecah terdengar. Mereka datang. King Kuekuan bergumam, ekspresinya berubah menjadi serius, dan kedua tangannya yang halus mengepal erat. Cahaya ungu kemasan berkelap-kelip berubah menjadi diagram gerakan ilahi. Di atas diagram ungu kemasan itu berdiri 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita. Chu Kuang-seng melirik ke bawah dan segera melihat sosok cantik itu dengan sedikit terkejut di matanya. King Kuekuan, katanya terkejut. King Kuekuan saat ini masih tetap memukau dan menawan seperti sebelumnya. Tetapi wajahnya menjadi sedingin es tanpa emosi apapun. Mata Chu Kuang-seng berkilat seolah menyadari sesuatu. Ia menatap King Kuekuan dan tersenyum tipis. Nona Qin, apakah Anda akan menjaga istana dewa dan iblis? Mendengar kata-katanya, tubuh King Kuekuan langsung bergetar. Ia langsung mengenali pria yang telah menyebabkan kehancuran istana dewa dan iblisnya itu. Meskipun dia mengetahuinya, dia masih memiliki sedikit keraguan dalam hatinya. Dan dia tidak berani mempercayai bahwa itu adalah orang itu. Lagi pula,
di matanya. Guru King Aotian memiliki kultivasi yang tak tertandingi. Dan istana dewa dan iblis adalah kekuatan super yang mendominasi semua dewa dan iblis. Bagaimana mungkin istana dewa dan iblis runtuh hanya karena seorang pemuda? Tetapi ketika orang itu muncul di depannya, betapapun dia tidak ingin mempercayainya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Di mana guruku? Tanya Qin Kue Kuan dengan wajah tenang saat menatap Chu Kuang-seng seolah-olah dia sedang menatap orang asing. Chu Kuang-seng sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak senang. Namun, dia segera menekan emosi halus itu dan berkata dengan tenang, "Sudah kubilang, hidup atau matinya Qin Aotian sepenuhnya tergantung pada keberuntungannya sendiri. Adapun di mana dia, aku tidak tahu." Setelah selesai berbicara, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menatap King Kue Kuan yang berdiri di depan istana dewa dan iblis, lalu berkata dengan acuh, "Hari ini, kau akan menyerah atau tidak?" Terima kasih.